wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel IKWS Putri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini seperti biasa kita akan menyambung materi pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan menikmati materi. Semoga bermanfaat. Selanjutnya adalah tentang sifat khusus fungsi. Nah, sifat khusus fungsi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fungsi injektif. Nah, apa sih fungsi injektif? Fungsi injektif itu adalah jika setiap anggota di himpunan A memiliki bayangan yang berbeda, atau dengan kata lain, setiap anak kandung punya ibu yang berbeda. Kadeda nih yang kakak ading jarnya yang di himpunan A itu. Nah, ini contohnya. Nah, di sini coba kalian lihat ada 3 diagram panah. Kita bahas dulu diagram panah yang pertama. Diagram panah yang pertama itu kita cek. A1 mamanya B1. A2 mamanya B2. A3 mamanya B3. Maka di sini tidak ada yang memiliki ibu yang sama, berarti dia termasuk injektif. Nah, kemudian yang kedua, dia juga termasuk injektif karena A1 mamanya B1, A2 mamanya B3, A3 mamanya B4. Bu, gimana? Kan himpunan B-nya tidak ada pasangannya atau ada ibu yang tidak memiliki anak. Tidak masalah karena syaratnya adalah jika setiap anggota himpunan A mempunyai bayangan yang berbeda. Yang diperhatikan adalah hanya himpunan A-nya saja. Jadi mau himpunan B-nya ada yang punya pasangan kah atau punya pasangan semuanya kah? Tidak bermasalah. Nah, kemudian karena itu ini disebut injektif. Diagram panah yang ketiga bukan injektif. Kenapa? Karena di A2 dan A3 memiliki ibu yang sama, yaitu di B3. Kada yang boleh kakak beradik. Nah, jadi ini bukan injektif. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya adalah surjektif atau onto. Apa itu surjektif? Kalau surjektif adalah jika setiap anggota himpunan B mempunyai bayangan paling sedikit 1 di himpunan A. Artinya adalah himpunan B itu kan ibu. Artinya ibunya harus ada anak minimal 1. Karena di sini anggota himpunan B mempunyai bayangan paling sedikit 1 dari himpunan A. Nah, ini. Yang pertama, berarti kita ngeceknya di B. Tapi pastikan di A itu ada pasangannya semua 1. Jangan sampai kita ngecek di B, ternyata dia bukan fungsi. Nah, jadi di sini kita cek dulu dari ketiganya. Ini kan A1, A2, A3, A4 cabangnya 1. Ini sudah oke, cabangnya 1. Di yang kedua, nih A1, A2, A3 cabangnya 1. A1, A2, A3 cabangnya 1. Berarti ketiganya ini sudah termasuk fungsi. Nah, kemudian kita lihat B-nya. B-nya itu jangan sampai ada yang kosong. B1, A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B3. Nah, ini sudah termasuk surjektif. Ini juga termasuk surjektif. Karena di himpunan B tidak ada yang kosong. Boleh aja ini bercabang 2. Nah, sedangkan yang ketiga ini bukan surjektif karena ada B2 yang kada bisi anak, yang tidak punya anak. Nah, kemudian fungsi bijektif atau korespondensi 1-1 atau secara garis besarnya gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Nah, syaratnya adalah jika setiap anggota himpunan A mempunyai bayangan tepat 1 dari himpunan B. Nah, jika keduanya itu terjadi, itu kan gabungan dari injektif dan surjektif. Ada ciri-cirinya, yaitu
Jumlah domain sama dengan jumlah kodomain sama dengan jumlah rank. Nah, di sini ditekankan lagi, saya ulangi, jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu bayangan di himpunan B. Berarti himpunan B-nya itu berisi anak satu, himpunan A-nya punya mamanya satu. Nah, nih, cek A ada 3, B ada 3. Ketika sudah itu, ada kemungkinan bahwa dia korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena jumlah kodomain dan domainnya sama. Jumlah ranknya juga sama. Nah, jadi A1 pasangannya B1, A2 pasangannya B2, A3 pasangannya B3. Jadi, syaratnya setiap anak tidak ada yang kakak beradik dan setiap mama harus punya anak seikung. Kayak gitu. Nah, sekian pembelajaran yang tentang sifat khusus fungsi. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau untuk murid-murid saya silahkan